Halo Bu Sri Tami dan semua teman-teman yang lagi nonton. Kenalin aku Elsa. Di video ini Elsa akan membagikan video praktikum cara membuat rangkaian arus listrik searah atau DC. Dari judul video ini, Elsa akan membagi menjadi 3 poin utama yang akan Elsa bahas terlebih dahulu. Ada arus listrik, sumber tegangan, dan listrik searah. Arus listrik itu artinya adalah aliran listrik. Kita harus pastikan dalam rangkaian listrik kita nanti itu mengalir arus listrik yang baik. Jadi gimana sih arus listrik yang baik itu? Ada 2 syaratnya, harus ada beda potensial dan rangkaiannya harus tertutup. Harus ada beda potensial itu maksudnya gimana? Jadi aliran listrik ini mirip banget kayak air. Air itu kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Sama listrik juga, listrik itu mengalir dari yang potensial tinggi atau yang kutub positif ke potensial yang rendah atau kutub negatif. Terus kalau rangkaian yang tertutup gimana? Analoginya seperti kita itu minum pakai sedotan yang utuh. Arus listrik itu nggak akan bisa ngalir di rangkaian yang terbuka. Analoginya kayak kita minum sedotan tapi sedotannya itu dipotong. Ya mau sampai kapanpun kita nggak akan bisa minum dari sedotan itu. Jadi pastikan 2 syarat ini dipenuhi ketika kita melakukan percobaan. Yang kedua itu adalah sumber tegangan. Sumber tegangan yang kita gunakan di praktikum kali ini adalah baterai. Nah, dari baterai ini bisa muncul suatu masalah nih. Gimana ya nanti kalau jumlah baterainya kita variasiin? Pengaruh nggak ya sama hasil praktikum? Nah, kita simpan dulu pertanyaannya untuk kita ketahui setelah kita praktikum. Terus yang terakhir adalah listrik searah. Ya, namanya listrik searah, ya mudahnya listrik yang aliran muatannya itu selalu searah. Ya, kalau ke kiri, kalau ke kanan. Jadi, timbul pertanyaan lagi nih, gimana deh kalau ada aliran muatan yang nggak searah? Pengaruh nggak sama hasil praktikum? Kita akan tahu setelah kita praktikum. Dari rumusan masalah yang udah Elsa bahas, kita dapat tujuan praktikum. Jadi apa sih tujuan kita? Tujuan kita itu adalah ingin mengetahui pengaruh dari banyaknya tegangan atau ya dalam hal ini ya banyak baterai dan arah aliran listrik terhadap kondisi nyala lampu. Dan dari tujuan ini kita akan membuat 5 model praktikum. 1 baterai searah, 2 baterai searah, 3 baterai searah, 2 baterai tidak searah, dan 3 baterai tidak searah. Kita lanjut ke praktikumnya. Sebelumnya, seperti biasa, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Kita siapkan lampu, baterai, kabel, penjepit buaya, solasi, tutup pop ice, kardus, dan gunting. Kita lanjut ke langkah-langkah. Oke, disclaimer, karena kita akan membuat 5 model percobaan pada dasarnya, semua caranya tuh sama. Jadi kita bikin dulu rangkaian listriknya, ketika udah jadi, nanti tinggal disesuaikan sama jumlah dan posisi baterai. Mengenai posisi baterai searah atau tidak searah itu bagaimana? Jadi kalau yang searah itu analoginya adalah ketika kita upacara bendera, semuanya baris satu hadapan. Gitu juga baterai. Jadi kalau misalnya yang pertama itu posisinya positif negatif, itu nanti seterus-terusnya ngikutin. Positif negatif, positif negatif, positif negatif, dan seterusnya. Tapi kalau dia nggak searah, ya dia terserah aja, nggak teratur gitu. Kalau yang awalnya positif negatif, nanti yang kedua bisa negatif positif, terus nanti positif negatif lagi. Itu pokoknya nggak teratur sama sekali. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kuliti setiap ujung-ujung kabel. Nih di sini Elsa itu salah satu ujung kabel hitamnya dihubungkan sama penjepit buaya. Ini optional, nggak usah diikutin juga nggak apa kok. Yang kedua, lilitkan masing-masing ujung kabel pada lampu. Kabel merah di badan dan kabel hitam di dasar. Ini penting banget. Kalau misalnya di badan, itu nanti harus dihubungkan sama kutub negatif dari baterai. Kalau di dasar, itu nanti kabelnya harus dihubungkan sama kutub positif dari baterai. Seperti itu. Yang ketiga, taruh lampu ditutup pop ice di atas kardus supaya lebih indah, supaya bisa berdiri lampunya. Dan bentuk rangkaian listrik jadi persegi panjang dengan solasi. Bentuk seperti ini sudah kita siap sambungkan dengan baterai sesuai dengan model masing-masing. Jadi model pertama itu 1 baterai searah. Dan kita bisa lihat dia menyala tapi tidak terlalu terang. Lanjut ke 2 baterai searah, dia menyala cukup terang. Dan 3 baterai searah, dia menyala sangat terang dan bahkan yang paling terang ya. Lalu ke 2 baterai tidak searah, kita bisa lihat dia tidak menyala. Lalu kita lanjut ke 3 baterai tidak searah, dia menyala tapi sangat redup. Nah, kita udah selesai nih praktiknya. Kita lanjut ke analisis ya. Oke, kita sudah selesai melakukan praktikum dan kita udah dapat tabelnya. Kita perhatiin ya, ternyata memang jumlah baterai dan arah arus listrik itu mempengaruhi kondisi nyala lampu. Ini dibuktikan dengan kelima-limanya itu hasilnya beda, ya kan? Jadi gimana nih yang bisa kita analisis? Jadi analisisnya kita perhatiin. Semakin banyak baterai, semakin terang. Terbukti ya dari hasil praktikum kita bahwa jumlah baterai yang paling banyak yaitu yang berjumlah 3 menghasilkan lampu yang paling terang. Sebaliknya, semakin sedikit baterai, semakin redup. Terbukti ya dari hasil praktikum kita bahwa jumlah baterai yang paling sedikit yaitu 1 buah baterai menghasilkan nyala lampu paling redup. Terus kalau yang aliran listrik gimana? Kalau dia searah, ya semakin terang. Kalau dia nggak searah, semakin redup. Itu analisisnya.
Terbukti ya dari hasil praktikum kita bahwa dengan jumlah baterai yang sama, yang searah itu lebih terang daripada yang tidak searah. Oke, karena kita udah selesai analisis, kita udah selesai praktikum, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari video ini, kita tahu bahwa semakin besar sumber tegangan atau dalam hal ini semakin banyak baterai, dan semakin teratur arah aliran muatannya, dalam hal ini semakin searah dia, maka arus listrik yang dihasilkan pun akan semakin besar, sehingga nyala lampu akan semakin terang. Sebaliknya, semakin kecil sumber tegangan, dalam hal ini semakin sedikit baterai, dan semakin tidak teratur arah aliran muatannya, semakin tidak searah, maka arus listrik yang dihasilkan pun akan semakin sedikit dan nyala lampu redup atau bahkan mati. Oke, kita udah selesai melakukan praktikum dan kita udah bener-bener ada di akhir video. Elsa mau mengucapkan terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.